Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Rumaisa dari kelas 12-2. Di sini saya akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam di semester 1 kelas 12. Bab 1, mengenai sabar dalam menghadapi musibah. Sabar secara bahasa artinya tertahan. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Jenis sabar dapat kita bagi menjadi 3, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Quran tentang sabar ada 2, yaitu ayat Quran yang akan kita bahas pertama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian berupa kebahagiaan dan juga berupa kesusahan kepada manusia. Sebagai generasi muslim yang beriman, tentu saja kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita kehilangan, hendaknya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un dan bersabar dalam setiap ujian yang datang, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Quran Surat Ibrahim ayat 9 yang artinya, apakah kamu belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka menutupkan tangannya ke mulut karena kebencian, dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Dari ayat ini, kita bisa pelajari bahwasannya manusia itu lalai dan takabur, terutama ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai generasi muslim yang beriman, jangan sampai lupa untuk bersyukur. Jangan pas dapat cobaan aja kita mengeluh dan seperti terikat kepada Allah, berdoa ini itu. Pas giliran dapat nikmat, lupa deh kepadanya. Hadis-hadis tentang sabar, salah satunya adalah, tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah, lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kemudian mengucapkan, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu. Dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Selanjutnya, bab 2 mengenai indahnya kehidupan bermakna. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta kode dan kodarnya. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan iman dan amal soleh secara beriringan di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Tentu saja ketika kita membahas tentang iman akan berkaitan dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir.
Iman manusia itu bersifat dinamis, yang artinya iman kita akan bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Berada di situasi sulit tanpa mengeluh, terus kita juga bertawakal, berserah diri kepada Allah sebenarnya. Selanjutnya, hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa berasal dari kata aslam, yuslim, Islam dengan arti yang semantik sebagai tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, kemurnian. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam adalah agama yang telah sempurna dan telah menyempurnakan syarat sebelumnya sesuai dengan firman-Nya yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah, Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Selanjutnya, hakikat ihsan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Hubungan iman, Islam, dan ihsan setelah kita memahami setiap makna dari kata-kata tersebut, kita tahu bahwa apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Tentu pula dengan tindakannya. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal, termasuk hal ini juga. Sehingga Allah menggolongkan manusia menjadi 3 macam dalam firman-Nya yang berisi, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Selanjutnya, ada janji iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Tentu saja iman, Islam, dan ihsan akan membentuk karakter manusia menjadi pribadi yang luar biasa. Apabila kita mengamalkannya dengan baik dan benar, nah, karakter ini tuh memiliki 6 unsur. Yang pertama, ada taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Yang kedua, wara, yaitu menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat atau remang-remang hukumnya. Yang ketiga, zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Yang keempat, qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Yang kelima, sabar, menahan diri dan membatasi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Yang keenam, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bab 3 membahas tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Munafik adalah salah satu akhlak tercela, akhlak mazmumah. Ibnu Katsir dalam kitabnya ketika menafsirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9 bahwa orang munafik perilakunya menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Munafik merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 8 yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW telah memberikan 3 ciri orang yang munafik, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila berkata ia bohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Dari hadis tersebut sudah sangat jelas, 3 ciri tersebut adalah berbohong dalam berucap, mengingkari janji, dan pengkhianat. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran. Antara lain, pembohong, menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala, jelek amal, jelek hati, tampilannya tuh menarik tetapi batinnya itu rusak. Yang ketujuh, manis perkataan tapi buruk hatinya. Selanjutnya, buruk sangka atau yang biasa kita tahu tuh adalah suuzon. Selanjutnya, berpaling dan sombong, melarang orang lain berinfak, bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa dirinya itu lebih kuat. Nah, apabila kita bertemu orang munafik, maka hal yang harus kita lakukan adalah jangan diikuti dan jangan hiraukan gangguannya, serta bertawakallah kepada Allah. Harus mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Jangan berteman dengan orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang munafik. Tegas dan bersikap keras terhadap orang munafik. Selanjutnya, kita akan membahas keras hati. Kondisi hati manusia itu selalu berubah. Kadang hati bisa sehat, kadang juga bisa sakit, kadang bisa menjadi lunak, dan juga terkadang menjadi keras layaknya batu. Hal ini telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Atas dasar ini, hati terbagi kepada 3 jenis, yaitu qalbun salim, adalah kalbu yang berilmu bahwa Allah itu adalah kebenaran hari kiamat, itu pasti tiba tanpa keraguan dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kuburan. Mayit al-qalb adalah hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridho kepadanya. Selanjutnya, marid al-qalb adalah hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit di dalamnya. Terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya, namun di dalamnya juga terdapat kecintaan terhadap nafsu, keinginan, dan usaha untuk mendapatkannya. Rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa, itulah materi yang dapat membinasakannya. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa keras hati merupakan salah satu dari hati yang mati. Bab 4 membahas tentang kewarisan dan kearifan dalam Islam. Islam sangat menjamin hak kepemilikan atas harta atau hifz al-mal dan kelangsungan hidup suatu keluarga, hifz al-nasi. Begitupun juga tentang pembagian warisan dari orang yang meninggal dunia agar dibagikan secara adil dan merata demi kelangsungan hidup mereka. Aturan ketentuan pembagian warisan terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap harta yang ditinggalkan otomatis jadi harta warisan ya. Ada ketentuannya. Apa sih ketentuannya? Perbedaan harta peninggalan dan harta warisan. Kalau harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan muwaris, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang tersisa dari pengeluaran untuk kepentingan muwaris. Nah, jadi sebelum harta warisan dibagikan ada yang perlu dilakukan, yaitu diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit, diambil untuk biaya pengurusan mayat, diambil untuk zakat, diambil untuk membayar utang, diambil untuk wasiat apabila ada. Jadi jelas ya bahwa sebelum menjadi harta warisan, harta peninggalan digunakan untuk hal-hal yang tadi kita sebutin. Nah, ada juga penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan. Apa aja sih? Yang pertama,
yaitu hamba atau budak. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga, murtad atau kafir. Lalu, siapa aja sih yang berhak menerima harta warisan? Dalam Islam, ada 25 orang yang berhak menerima harta warisan. 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak lebih baik apa aja sih ahli waris yang mendapatkan sesuai dengan jenis kelamin. Ahli waris dari pihak laki-laki ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah, dan terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapa, paman seibu sebapa, paman sebapa, anak laki-laki paman seibu, anak laki-laki paman sebapa, suami orang yang dapat ahli waris dari pihak perempuan, yaitu ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapa, saudara perempuan seibu, istri, anak. Nah, meski orang-orang di atas disebutkan sebagai ahli waris, tapi tidak semua mendapatkan bagiannya. Apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua, maka yang berhak menerima hanya 3. Ayah, anak laki-laki, dan suami. Apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua, maka yang berhak menerima itu ada 5 saja, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan juga ibu. Nah, kalau 25 orang yang disebutkan ada semua, maka pembagiannya itu menjadi suami atau istri, ayah, ibu, dan setelah harta warisan jelas jumlahnya, tidak semua orang mendapat warisan. Masa iya tetangga kaya raya dapat warisan? Di bab 5 ini membahas tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran agama Islam masuk ke benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Pada tahun kelima dari kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang untuk berhijrah ke Habasyah. Pada abad 7-8 Masehi, Islam menyebar ke negara-negara di Afrika Utara serta terjadi Islamisasi dan Arabisasi. Yang pertama ada Mesir. Negara ini besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Aljazair yang kedua. Di Aljazair terdapat Kementerian Agama. Salah satunya adalah kegiatan yang mengadakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batna, serta pembangunan 160 sekolah Al-Quran yang terletak di berbagai wilayah Aljazair. Yang ketiga ada Tunisia. Dalam sejarah perkembangan Islam, Tunisia mempunyai peranan besar. Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki, Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II. Di benua Australia pun terdapat organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Hal yang menggembirakan di negara federal Australia, kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang dan juga toleransi antar umat beragama yang cukup tinggi. Selanjutnya, peradaban Islam di benua Amerika.
Islam di benua Amerika tidak dapat diketahui secara pasti kapan masuknya. Meskipun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika banyak yang murtad, tetapi generasi berikutnya yang didominasi imigran Muslim secara bergelombang masuk Amerika. Adapun kegiatan-kegiatan kaum Muslim imigran di benua Amerika, yaitu membangun masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam, membentuk organisasi-organisasi Islam. Selanjutnya, umat Islam kulit hitam. Di Amerika Serikat, Muslim kulit hitam jumlahnya cukup besar. Pada tahun 1931 Masehi, atas prakarsa Wallace Fard Muhammad, didirikanlah organisasi Black Muslim, kaum Muslim kulit hitam di Detroit, yang juga dikenal sebagai sebutan NOI, Nation of Islam. Di Amerika Serikat cukup banyak jumlah masjid yang didirikan oleh kaum Muslim kulit hitam maupun oleh Muslim lainnya. Beberapa hal yang dilakukan selama masa organisasi tersebut meningkatkan dakwah Islam ditunjukkan kepada orang-orang berkulit hitam dan kepada seluruh umat manusia apapun warna kulitnya, meluruskan ajaran-ajaran yang kurang tepat yang telah diajarkan oleh para pendahulunya dengan mengembalikan kepada tuntutan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mendorong para pengikutnya untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial dan politik negara.